Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian, dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang bersapaan dengan kita pada kesempatan kali ini tertulis pada Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebuah gambaran cerita menghantarkan kita pada pemahaman firman hari ini, di mana di suatu ketika ada seorang ayah menyuruh 4 orang anak-anaknya ke sebuah hutan melihat sebuah pohon pir pada waktu yang berbeda. Anak pertama disuruhnya pergi pada musim dingin. Anak kedua disuruhnya pergi pada musim semi. Anaknya yang ketiga disuruhnya pergi pada musim panas. Dan anak yang keempat disuruhnya pergi pada musim gugur. Setelah itu, keempat anaknya melaporkan apa yang mereka lihat pada saat mereka melihat sebuah pohon pir yang sama di waktu yang berbeda tersebut. Anak pertama melaporkan bahwa pohon pir itu tampak sangat jelek dan juga batangnya bengkok, sebab dia melihatnya pada musim dingin. Lalu anak yang kedua melaporkan bahwa pohon itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang begitu menjanjikan, sebab dia disuruh pergi pada waktu musim semi. Sedang anak yang ketiga melaporkan bahwa pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum semerbak, sebab dia pergi pada musim panas. Sedang anak yang keempat melaporkan bahwa sebenarnya ia tidak setuju dengan saudara-saudaranya karena dia menyampaikan bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum karena dia pergi pada musim gugur. Kemudian setelah mereka menyampaikan laporannya masing-masing, sang ayah berkata bahwa memang mereka itu benar semua. Kalian benar, hanya saja kalian melihat satu pohon yang sama di waktu yang berbeda-beda. Kemudian ayahnya menyampaikan pesan kepada mereka, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, mungkin segala sesuatunya terlihat tidak menjanjikan. Mungkin juga banyak kekecewaan, banyak kegagalan. Tapi jangan cepat untuk menyerahkan diri sendiri yang menyatakan bahwa diri sendiri ini tidak mampu atau bodoh. Tapi ingatlah bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Jika kamu tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan. Dan kamu tidak akan menuai hasilnya di musim gugur. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan yang baru.
Demikianlah yang disampaikan ayahnya kepada keempat orang anak tersebut. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, masa-masa sulit mampu membuat kita yang pertama mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan yang kedua mampu membuat kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Pilihannya ada pada kita. Kita mau putus asa atau kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Firman hari ini merupakan surat kepada jemaat Kristen yang mengalami banyak kesulitan, yang sedang hidup dalam masa-masa sulit. Dan mereka dikirim surat ini agar mereka memiliki kekuatan menghadapi berbagai pergumulan kesulitan tersebut. Satu hal yang harus mereka ingat adalah walaupun mereka sedang bergumul dengan berbagai kesulitan waktu itu, tapi tetap janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Mereka harus hidup dalam harapan, karena sangat jelas dalam teks mengatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Kita tahu sauh ya, itu seperti jangkar kapal. Kalau kapal mau bersandar, jangkar kapal itu harus tertaut dengan baik agar kapal tidak goyah. Maka pengharapan dikatakan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana rasanya bila kita hidup tanpa pengharapan? Tanpa adanya cita-cita, tanpa adanya impian. Bukankah hidup yang kita jalani menjadi hidup yang sia-sia? Bukankah karena masih ada harapan, kita masih mampu bertahan hidup sampai saat ini? Harapan merupakan suatu kekuatan untuk kita bergerak maju menghadapi beragam peristiwa di kehidupan kita. Harapan juga sesuatu yang membawa kita mampu menatap masa depan, hari esok yang lebih baik. Sebab kita yakin hari esok akan lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Harapan juga sesuatu yang membuat kita mampu bertahan dalam segala situasi. Justru karena ada iman kepada Kristus, maka kita masih mampu untuk berharap. Maka kita dapat mengatakan bahwa tanpa pengharapan, seolah-olah seperti tidak ada kehidupan. Sama halnya dengan ketika kita mau pergi. Bagaimana rasanya bila kita nggak tahu kita mau kemana? Nggak ada tujuan. Tak tahu mau melangkahkan kaki kemana, tentu kita akan bingung. Kita tidak tahu. Maka bila tidak ada pengharapan, kita pun akan bingung, kita tidak tahu, kita seperti tidak ada kehidupan, seolah semua yang kita jalani menjadi sia-sia. Maka ketika kita melangkah dengan pasti, itu pasti karena ada harapan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita masih bekerja sampai hari ini? Mengapa kita masih berjuang sampai hari ini? Mengapa kita masih berusaha sampai hari ini? Semua karena ada pengharapan. Ketika setiap malam kita akan pergi tidur, tidak ada jaminan apapun yang membuat kita memastikan bahwa besoknya kita akan bangun. Apakah masih akan bisa di esok hari kita bangun pagi? Tetapi kita tetap saja mengatur alarm untuk membangunkan kita esok hari. Itulah harapan. Itu semua karena kita memiliki harapan. Kita harus ingat seperti yang tertulis pada Roma 12 ayat 12. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur
untuk setiap anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman yang telah bersama dengan kami tidak menjadi sia-sia. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Kiranya firman yang kami dengar pada kesempatan hari ini menjadi bekal, suluh, kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami terus berharap hanya di dalam Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.